Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat Islam jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan jasmani, kita bisa mengikuti kuliah daring pada semester 6 ini di tatap muka atau MK. Makalah kami pembelajaran PAI di Madrasah Kurikulum 2013 yang sedang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Kedua kalinya sholat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita diberikan kecerdasan, kenikmatan berpikir, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membawa kita, menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. Yang kami hormati dosen pengampuh MK atau pelajaran Madrasah PAI di MTS dan MA, Bapak Dosen Ajmain SPD MPDI. Pada kesempatan yang baik ini, kami perwakilan dari kelompok 2, yaitu saya Ardi Saptra dengan NIM 18141708 dan teman saya yaitu Isna Nuraini dengan NIM 18141704. Di sini kami akan memaparkan makalah kami kelompok 2 dengan tema atau berjudul pembelajaran PAI di Madrasah Kurikulum 2013. Baik, langsung saja kita memasuki materi kesempatan yang baik ini. Makalah kami yaitu tentang latar belakang masalah pembelajaran PAI di Madrasah Kurikulum 2013. Di sini mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan merupakan isu klasik dari persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan yang bermutu dan berkualitas itu akan menjamin terselenggaranya pendidikan yang dihadapkan atau yang diperlukan khususnya di Indonesia. Pendidikan adalah suatu dasar dan berencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang aktif, individual, inovatif, kreatif, dan menyenangkan dalam mengembangkan potensi peserta didik agar lebih aktif melaksanakan kegiatan yang harusnya dia lakukan. Kemudian salah satu bentuk upaya peningkatan mutu berkualitas pendidikan di Indonesia itu dengan menyempurnakan dan mengembangkan kurikulum dari mulai kurikulum di tahun 1947, kemudian kurikulum 1952, kemudian kurikulum 1964, kemudian kurikulum 1968, dan yang terakhir 1975, dan masih banyak lagi kurikulum yang dari dulu hingga sekarang masih dipakai atau disempurnakan menjadi satu atau digabungkan, yaitu kurikulum 2004 KBK dan 2006 maksudnya. Kemudian peran utama suksesnya kurikulum 2013 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah terletak pada guru yang mengajar atau yang mampu dalam agama Islam. Seperti itu. Kemudian peran guru ini senantiasa akan menggambarkan pola tingkah laku peserta didik dalam berbagai interaksi. Karena saya dapat patah mengatakan guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Apa yang guru perbuat, apa yang guru tingkah lakunya akan ditiru dengan siswanya. Mobil khusus itu biasanya tingkat TK, SD maupun SMP yang masih labil. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah tentang makalah kami? Yaitu 1.
apa kurikulum 2013 pendidikan agama Islam. Kemudian apa saja ruang lingkup pendidikan agama Islam. Apa fungsi-fungsi kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Kemudian kita masuki selanjutnya tujuan masalah. Untuk mengetahui kurikulum 2013 itu tentang pendidikan agama Islam dan mengetahui ruang lingkup pendidikan agama Islam itu seperti apa. Kemudian untuk mengetahui fungsi-fungsi pendidikan agama Islam kategori kurikulum 2013. Baik, kita memasuki pembahasan. Jadi di sini pengertian kurikulum 2013 itu sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 ini merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, kemudian pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut untuk lebih sopan, lebih kreatif, lebih disiplin dengan tingkat yang tinggi. Gitu. Kemudian 2013 ini dikembangkan dengan menyempurnakan pola pikir sebagai berikut. Di sini ada beberapa, salah satunya di sini ada 4 yang saya punya. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian pola pembelajaran. Salah satu interaksi guru dengan siswa agar menjadi pembelajaran interaksi yang lebih inovatif, yang menjadi siswa itu lebih paham dengan apa yang kita ajarkan. Yang ketiga yaitu pola pembelajaran teori sosial menjadi pembelajaran secara jejaring. Kemudian 4 itu pola pembelajaran pasif, ya. Pola pembelajaran pasif yang dimana pembelajaran ini aktif mencari model atau pembelajaran yang berkaitan dengan sains itu dengan alam, gitu ya. Jadi 2013 ini atau kurikulum 2013 ini mengajarkan siswa agar lebih aktif dalam berpikir, pola pikir, agar siswa itu tidak terlalu pasif di dalam kelas seperti itu. Kemudian di sini ada ruang lingkup kurikulum PAI. Ya. Kurikulum PAI itu mencakup usaha mewujudkan keharmonisan, kesesuaian, dan keseimbangan. Salah satu yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ya, kemudian hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain di ruang lingkupnya. Hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu berakhlak dengan diri sendiri, penghargaan kepada orang lain. Kemudian fungsi-fungsi kurikulum 2013 ini yaitu fungsi pembelajaran kurikulum PAI berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak bodoh-bodoh amat dalam menanggapi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbau Islami. Seperti itu. Kemudian fungsi pengembangan kurikulum PAI itu berupaya meningkatkan peserta didik kepada Allah. Lebih kita dorong untuk lebih mengenal apa itu Gusti Allah, apa itu Nabi Muhammad dan sebagainya. Ya. Kemudian sini ada fungsi penyesuaian dalam kurikulum 2013. Ya. Di sini ada metode kurikulum 2013 ini dalam pembelajaran PAI khususnya di tingkat kita ambil SMP dan SMA atau MA ataupun MTS ataupun MA, ya. Jadi ketika kita mengajarkan kurikulum 2013 di MTS dan MA, tentunya kita tidak begitu susah untuk memberi pelajaran, memberi arahan supaya siswa itu paham apa dengan materi yang kita sampaikan. Caranya
cara metode yang kita sampaikan kepada mahasiswa siswa itu salah satunya mengamati, kemudian menelaah, ya, kemudian menalar dan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Kita ambil lagi mengamati. Metode mengamati ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Jadi kita mengharapkan peserta didik itu khususnya di MTS, MA, ya, mengamati bagaimana suluk belusuk agama Islam itu sebagai apa, sebagaimana dan seterusnya. Kemudian menelaah. Itu guru yang efektif mampu menginspirasikan peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa sikap peserta didik untuk lebih paham dengan agama Islam itu sopan santunnya harus kita benahi, kita didik lagi seperti itu. Kemudian menalar. Siswa peserta didik itu kita dorong untuk menalar, untuk berpola pikir yang tinggi supaya tidak terlalu pasif dalam berpola pikir. Kemudian mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Baik, untuk selanjutnya itu penuntutan. Kurikulum 2013 adalah kurikulum di mana merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman, skill, kemudian dan pendidikan berkarakter, di mana siswa dituntut lebih aktif dalam materi, dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun yang tinggi. Seperti itu. Kemudian pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi kesimpulannya yang kita bisa amati secara sekilas pada kesempatan ini yaitu kurikulum 2013 ini yaitu pendidikan PAI yang materi berkenaan tentang Quran dan Hadis, memahami skill, kemudian kita mendorong siswa agar bisa memahami dan mempunyai tolak pikir yang sekiranya bisa membawa dia, mendorong dia agar lebih baik lagi. Dan pembelajaran kurikulum terdapat yaitu mengamati, dengan cara mengamati metode menanya atau menelaah, menalar dan menginterpretasinya agar siswa itu bisa mendapatkan ilmu yang kita ajarkan, kemudian kita arahkan supaya kita dorong agar siswa itu paham, agar siswa itu bisa maksud dengan apa kurikulum 2013 itu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 2 Ardi Sabda dan Isna Nur Aini. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon maaf kepada Bapak pengampu yaitu Bapak dosen Ajmain SPDN PDI apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Apabila ada toleransi, kami mohon toleransinya agar kami bisa memenuhi apa yang kami sampaikan, kesalahan kami. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.